Ya, halo, selamat berjumpa di video pembelajaran kali ini di pelajaran sistem komputer. Kita akan membahas tentang sistem bilangan. Sebelum dilanjutkan pembahasannya, kita akan terlebih dahulu untuk membahas yang sudah ditayangkan slide-nya, yang sudah di-share slide-nya, yaitu kita akan mengawali dari bagian kita bisa sebut ini sebagai apa ya, sebagai pendahuluan atau sebagai dasar dari materi sistem bilangan. Jadi kenapa kita belajar sistem bilangan di komputer? Komputer itu hanya memahami bahasa mesin. Bahasa mesin ini dia kalau tidak mengenal bilangan biner, dia biasanya menggunakan bilangan heksadesimal. Jadi dia ketika kita memberikan perintah tertentu ke komputer, ke mesin, maka bahasa pemrograman yang kita berikan itu akan dikonversi menjadi bahasa mesin yang isinya adalah kalau dia tidak biner, kalau dia tidak binary, biasanya dia berupa hex atau heksadesimal. Itulah mengapa kita mempelajari tentang sistem bilangan. Yang biasa kita gunakan di manusia sebetulnya adalah sistem bilangan desimal. Desimal itu dia ada 10 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sebetulnya hanya ada 10 angka itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu kita menggunakan kombinasi dari dua angka, 10, 1, 0. 11 itu 1 dan 1, 12, 1 dan 2 dan seterusnya. Jadi hanya ada 10 bilangan yang digunakan di sistem bilangan desimal yang kita kenal sebagai bilangan desimal. Berarti dia mengenal 0 sampai 9, bukan sampai dengan 10. Nah, kalau di komputer tadi sudah saya sampaikan, rata-rata dia hanya mengenal dua elemen, 1 dan 0. 1 mewakili saat itu nanti dia mewakili on, ini 1. Kemudian dia hanya mengenal dua kondisi off, ini diwakili oleh bilangan 0. Ini yang nanti kita sebut sebagai bilangan biner atau binary. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah suatu bilangan yang menggunakan dasar tertentu, disebutnya basis atau kita kenal juga sebagai radix. Seperti misalkan desimal ini dia bilangan radixnya atau basisnya adalah 10. Nah, selain desimal ada apa saja? Nah, yang akan kita pelajari di sistem komputer ada 4 sistem bilangan. Yang pertama ada desimal 0 sampai dengan 9. Ini adalah ya kita sudah kenal ini bersama. Lalu ada biner. Biner ini basisnya hanya 2, jadi dia hanya mengenal 0 dan 1. Lalu ada oktal. Oktal ini basisnya 8, berarti dari 0 sampai dengan 7. Dan nanti ada heksadesimal, dia ada 16 basis dari 0 sampai dengan 9, kemudian ditambah dengan 6 huruf ya. Jadi ini dari 0 sampai dengan 9 ditambah dengan A, B, C, D, E, F. Itu heksadesimal. Heksa itu artinya 16. Okta itu 8, binary itu 2, dan desimal itu desi itu 10. Sehingga dia mewakili masing-masing basisnya. Ini yang sering kita gunakan adalah yang pertama bilangan desimal. Ini sangat sering kita digunakan di kehidupan sehari-hari. Ada 0 sampai dengan 9. Ya, ini sudah tidak perlu kita bahas banyak. Kalau kita mungkin mengenal desimal itu sebagai bilangan yang ada komanya, bukan. Desimal adalah sebuah bilangan basisnya 10. Oke, mohon maaf setelah ini agak terputus-putus di capture-nya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini tidak perlu saya bahas banyak. Ini bilangan yang kita kenal sehari-hari, ada 0 sampai dengan 9. Nah, ini misalkan kita sudah mengenal ini di SD kalau tidak salah. 325 itu adalah 3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 pangkat 1 dan 5 kali 10 pangkat 1. Ini desimal, dia basisnya 10, makanya 325 itu kenapa dibaca 325? Karena dia 3 dikali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 itu 100, 2 dikali 10 pangkat 1, berarti dia pangkat 1 adalah puluhan, jadi 10, dan pangkat 0 adalah 1. Kemudian contoh berikutnya ada 0,61, ya berarti dia 0 kali, karena dia berkoma maka dia hanya sampai sini pangkat 0, lalu sisanya adalah negatif. Ini batas komanya. Itu desimal yang kita kenal sehari-hari. Jadi kalau misalkan saya punya 15 dalam desimal, ini biasanya kita tidak tuliskan basisnya, jadi tidak perlu kita tuliskan 15
basis 10. Cukup kita tuliskan 15 saja. Ini adalah sebetulnya 1 dan 5. 5-nya adalah 10 pangkat 0. Untuk yang satu adalah dia dikali 10 pangkat 1. Ini sama dengan 10 karena 10 ditambah 5. Jadilah 15. Awalnya seperti itu. Saya punya bilangan 225. Ini adalah 2, 2, dan 5. 2 dikali 10 pangkat. Ini juga 10 pangkat. Ini 10 pangkat. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Basisnya sebetulnya hanya 10. 0 sampai dengan 9. Yang kita gunakan nanti karena dia basis 10 maka seperti ini definisinya. Nanti akan kita bahas kembali tentunya di slide berikutnya di basis yang lain akan kita bisa bandingkan kenapa ini 325, kenapa basisnya 10 dan seterusnya. Yang kedua biner ini di basisnya hanya 2, 0 dan 1. Jadi hanya ada on dan off. Kita lihat contohnya. Nah, ini hanya seperti ini. Ini ada 1101. Sama kalau tadi di desimal misalkan kita mulai dari yang sederhana ya. Misalkan ada katakanlah bilangannya adalah ini sudah simple. Kalau di yang desimal, kalau ini di desimal maka dia akan menjadi 1 dikali 10 ditambah 1 dikali 10 tambah 0 dikali 10 ditambah 1 kali 10 pangkat. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 itu 1000, 1000 ditambah 100, 1100 tambah 0 kali 0 berarti 0, ditambah 1 pangkat kali 10 pangkat 0 berarti 1, berarti 1101 kalau di desimal. Nah, kalau di biner ini berubah menjadi 1 dikali 2 pangkat 3, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2, ditambah 1 dikali 2 pangkat 0, ini sama dengan 8, ditambah 4, ini 8, 2 pangkat 3 itu 8, kemudian 2 pangkat 2 itu adalah 4, dan 2 pangkat 0 adalah 1. Seperti itu. 8 tambah 4 kok ada 13, 10 ya. 8 tambah 4 13 ya. Ini maksudnya adalah 13 basis 10 ya. Ini sama dengan 13 desimal. Ini karena dia desimal tidak perlu kita tuliskan. Ini kalau di biner karena dia hanya mengenal 0 dan 1. Yang berikutnya bilangan oktal. Kalau oktal dia basisnya basis 8. Berarti angkanya hanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kalau saya punya angka 23 oktal, 23 oktal basis 8 ini sama dengan 2. Sama 2 ditambah 3. Ini 2 dikali 8 dikali 8. Biar gampang dari sini 0, 1. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya sama seperti tadi. Kalau saya punya, kalau tadi desimal berarti kalinya 10. Kalau ini 4, 5, 6, 3 basis 8. Ini sama dengan ini 4, 5, 6, 3. Lalu pangkatnya 8 karena dia basis 8. 8, 8, 8, 8. Pangkatnya naik dari paling kanan biar gampang. Ini dari 0, 1, 2, 3. Nanti kalau kita konversi ke dalam desimal ya tinggal 8 pangkat 3 berapa dikalikan dengan 4 sekian. 8 pangkat 2 itu 64 dikali 5 sama dengan sekian. Lalu 8 pangkat 1 itu berarti 88 kali 6 sekian dan seterusnya sehingga menghasilkan bilangan desimal seperti itu. Yang berikutnya adalah heksadesimal. Kalau heksadesimal dia basisnya basis 16. Karena angka itu cuma ada 10, 0 sampai dengan 9, maka kita butuh 6 lagi kurangnya. Nah, 6 ini diwakili oleh huruf. Ada A, B, C, D, E, F. Jadi kalau kita di desimal, setelah 9 itu 10, 1 dan 0, maka kalau di heksadesimal setelah 9 dia A. Lalu B, lalu C, D, E, dan F. Setelah itu baru 1, 0. 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 8, 1, 9, kemudian baru 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Baru kepala 2. Begitu seterusnya untuk heksadesimal. Karena setelah 9, dia tidak langsung 1, 0. Tapi dia ke A dulu. A, B,
C, D, E, dan F. Nah, ini masih penjelasan yang tadi ya. Jadi nilainya adalah dari A itu nanti setara dengan 11. A itu setara 10, B nanti setara 11 kalau di desimal, lalu C dan D dan E itu seterusnya. Maka kalau ada heksadesimal 584 AED ini sama dengan, sama ya, kita tuliskan biar gampang depannya dulu 5, lalu 8, 4, lalu A ini berarti 10, lalu E adalah 14, lalu D 13, pengalinya 16 semua ini karena dia heksadesimal. Pangkatnya nih 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita konversi tinggal dihitung saja ya, 8 kali 16 pangkat 4 itu berapa, hasilnya katanya sekian, nanti silakan dihitung sendiri saja. Kalau untuk yang koma, sebetulnya kalau tadi sama dengan yang desimal dan yang oktal atau yang biner, kalau kita ada koma, nah ini kita pisahkan, ini yang koma itu berarti E-nya adalah 14, berarti 16 pangkat 0. 1A karena dia di belakang koma, berarti kita mulai dari negatif 1 dan seterusnya. Nah, kalau kalian ingat materi sebelumnya, ini entah di SMP atau di SD, kita mengenal istilah bilangan jam atau ada orang menyebutnya aritmatika jam. Logikanya kurang lebih sama dengan materi ini. Kita mungkin mengenal istilah ini ketika SD atau SMP. Sementara kalau jam yang kita kenal itu adalah jam yang ini kan, jam 12-an. Kita mulai dari sini. Kita tahu bahwa satu hari itu 24 jam. Ini kalau kita nanti ngomong konversi ya, ini untuk logika konversi. Misalkan jam 13. Ini sama dengan jam 1 kan. Lalu jam 21. Ini sama dengan jam 9. Oh, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Ini kan 1, 2. Ini kan 12 ini sama dengan 0 sebetulnya. Ini ada 0 juga. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah 11, dia 12. Karena ini basisnya 12. Jadi kalau jam ini saya bisa sebut ini sebagai bilangan berbasis 12. Basisnya 12. Kalau heksadesimal kan basisnya 16. Kalau oktal basisnya 8. Kalau desimal basisnya 10. Nah, maka kalau kita mau tahu 13 itu sama dengan berapa di bilangan basis 12, ini sama dengan 1. 13. Jatuhnya kan di sini 13. Ini 14, ini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. Cuman karena sehari 24 jam ya dia maksimal sampai 24, tidak ada 25. Tapi kalau seandainya ini kita anggap basis 12, maka 25 sama dengan berapa? 25 adalah sama dengan 25 akan sama dengan 1 juga. Dan seterusnya. Nah, bedanya adalah ketika di bilangan kita akan tambahkan desimal. Contohnya desimal adalah berbasis 10. Kita nggak punya basis 10. Saya misalkan punya jam basisnya 10. Ini saya punya jam. Ini mulai dari 0, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti kan. Nah, 10 itu sama dengan 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Dia terus berputar sebetulnya. Ini pun kalau kita anggap sebagai bilangan basis 12, maka setelah 12 dia akan menjadi 1, 1. Ini kan 00, 01, 02, saya tulis di sini. Jadi ini kalau kita sebut sebagai bilangan berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tidak ada 12 sebetulnya. 12 akan sama dengan ini 1, 0.
Ini 13, 14, dan seterusnya. Kalau di sistem bilangannya kita anggap sebagai ini 11, nah ini jadi 12 kan, 12, 13. Jadi cara ngitungnya begini. 18, 19, 21, 22, 23, 24. Ini sama dengan 0. Seperti ini. Nah, kalau di bilangan desimal, kalau saya punya jamnya jam desimal, ini saya hilangkan. Kan jadi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10. Nanti ini 11 naik, jadi ada angka satunya, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selalu begitu. Nah, itulah yang akan kita lakukan di bilangan sistem bilangan. Ini sama dengan bilangan jam-jaman. Misalkan kita dapat pertanyaan, jam 10 pada jam 8 sama dengan jam berapa? Maka ini kita tinggal hitung kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 10 adalah sama dengan 2. Setelah berapa siklus? Setelah 1 siklus. Maka kalau kita terjemahkan ini menjadi 1, 2. Atau yang gampang, kita mulai dari jam 4-an. Anggaplah sehari hanya, misalkan di planet tertentu itu satu harinya cuman 4 jam. Maka ketika jam 10 pada jam 4-an itu sama dengan jam berapa? Tinggal kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi ya, kita hitung siklusnya. Pada jam 4 misalkan, ditanya jam 10 itu kalau pada jam 4-an sama dengan jam berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sudah balik lagi, berarti ada satu kali siklus. 5, 6, 7, 8, 2 siklus. 9, 10. Setelah 2 siklus, berarti dia 2 siklus sama dengan jam 2 di jam 4. Maka ini sama dengan jam 2. Jam 6-an misalkan. Jam 10 pada jam 6-an itu sama dengan jam berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah satu siklus. 7, 8, 9, 10. Dia satu siklus dan lebihnya adalah 4. Dia sama dengan jam 4. Setelah berapa siklus? Setelah satu siklus. Ini akan sama dengan di bilangan. Misalkan jam, kita ambil yang jam 10. Tadi kita misalkan punya ada 10 jamnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang ya. 7, 8, ini 8, 9. Nah, 12 sebetulnya adalah jam 2 setelah siklus pertama. Sehingga ini misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah satu siklus. 12, berarti satu siklus, kemudian dia lebihnya 2. Jam 21 itu sama dengan jam misalkan 21, berarti dia sama dengan jam 1, sama dengan angka 1 pada siklus setelah siklus kedua, berarti 21. Ini kalau di desimal. Nah, kalau di jam 8-an, misalkan kita ditanya kalau angka 10 di desimal itu sama dengan jam 10 pada jam desimal sama dengan jam berapa pada jam 8. Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama dengan ini. Tetapi dia setelah siklus ke 1. Sehingga menjadi jam 2 setelah siklus pertama. Ini sama dengan 12. Kita lihat di contoh yang ini misalkan. Yang sederhana. Nggak ada di sini ya. Seperti itu. Tapi kita tidak mungkin tentunya menghitung atau mengubah bilangan desimal ke oktal dengan cara manual seperti ini. Makanya nanti ada teknik bagaimana mengubah dari bilangan desimal misalkan ke bilangan biner, ke bilangan oktal. Nah, kalau biner berarti dia adalah jam. Cuman mengenal 2 angka. Ya sudah, di sini saja dia ada. Setelah 1 ya 0 udah.
Ini ada 1 ada 0, sudah. 0 1 0 1 0 1 0 1. Jadi setelah 0 ke 1, setelah 1 0 lagi. Maka nanti akan menjadi seperti ini. 0 1 kemudian berikutnya 0 lagi, tapi dia siklusnya setelah siklus pertama. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya yang depan itu adalah setelah siklusnya. Saya akan bahas dari yang desimal. Ini misalkan, dia kan begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 lagi, tapi dia siklus pertama. Ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0 lagi, siklus kedua. Lalu ada 1, 2, 3, siklus kedua, dan seterusnya. Oktal dan biner pun seperti itu polanya. Di biner misalkan ada 1, ada 0. Setelah itu ada 0 lalu 1. Setelah 1 0 lagi. Tapi siklusnya naik. 1 naik lagi. Kemudian berikutnya setelah 0 ya 0 lagi. Tapi siklusnya naik. Itu kalau biner. Kalau oktal juga sama. Nah, di pertemuan ini kita akan coba membahas bagaimana cara mengkonversi dari desimal ke bentuk yang lain. Jadi untuk yang kebalikannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi silakan kalian bisa pelajari bagaimana cara konversi untuk sebaliknya. Di kali ini kita akan membahas bagaimana cara konversi dari desimal ke bilangan lain. Yang pertama kita mulai dari konversi dari desimal ke biner. Tadi sudah kita jelaskan, bilangan itu adalah perkalian berdasarkan basisnya. Nah, sehingga untuk nanti kita mengubah dari satu bilangan ke bilangan lain, kita akan menggunakan pembagian. Jadi kalau dari desimal ke biner kita akan lakukan pembagian. Nanti dari biner ke desimal itu adalah perkalian. Misalkan saya punya di sini contohnya adalah 77. Ini kalau ini mungkin agak sulit dimengerti, saya akan ubah penulisannya 77. Jadi kalau kita mau ubah ke biner, maka kita harus bagi dengan 2. 77 dibagi 2 berapa? Pak, ada komanya. Kita abaikan komanya. Kita ambil bilangan bulatnya. 77 bisa dibagi 2, bisa. Berapa? 38,5, jangan dihitung komanya. Dia 38. 38 kali 2 kan 76. Ada sisa nggak? Ada sisa 1. Apakah sudah habis? Belum. Kita bagi lagi. Karena biner dia bagi 2. Kita bagi 2 lagi, 38 dibagi 2, 19. Ini nggak ada koma, nggak ada sisa, berarti sisanya adalah 0. 19 kita bagi 2 lagi. 19 bagi 2 berapa? 9 ya. 9 kali 2 kan 18, tapi dia punya sisa 1. 9 kita bagi 2 lagi. Bisa? Bisa. 4. 4 kali 2 itu 8, sisanya 1. 4 kita bagi 2 bisa? Bisa. 4 bagi 2 adalah 2, sisanya adalah 0. 2 dibagi 2 bisa. Berapa? 1, sisanya 0. Maka kita ambil dari bawah. Ini yang namanya adalah least significant bit dan atas adalah most significant bit. Sehingga 77 pada bilangan desimal sama dengan saat ini nih. Saya ubah dulu warnanya. Ini akan sama dengan, nah ini kita baca dari bawah. Maka ini sama dengan 1 0 0 1 1 0 1, sama ya. Ini untuk 77. Nah, untuk 98 kita coba sama nggak ya? 98 kita bagi 2, 49. Apakah ada 98 bagi 2 49? 49 kali itu 49 kali 2, ini harusnya 0 ya. Ini salah nih. 48 dibagi 2 49, sisanya harusnya 0. 49, iya ini salah ya, ini harusnya 0 ya. 98 dibagi 98 desimal, 98 dibagi 2 adalah 49, sisanya 0 harusnya. Kemudian dibagi 2 lagi, 20, ini 20 49, berarti 24, sisanya 1. Bagi 2 12, sisanya 0. Dibagi 2 6, sisanya 0. Dibagi 2 3, sisanya 0. Dibagi 2 1, sisanya 1. Jadi harusnya 1 1 1 1 0 0 0 1 0 harusnya ini harusnya sisanya 0 ya. Bagaimana cara ngeceknya? Gampang. Kalau mau dicek sebetulnya kita tinggal cek aja kalkulator.
Ini kalkulator. Kita punya di setnya programmer. Tadi 98 ya. Kita lihat. Binarnya tuh 0110 0010. Kita lihat benar yang mana nih. 0110. Ini ya. 0110. Jadi depannya karena kalau di kalkulator pasti dia ada 4 digit. Kita bisa tambahkan 0. Jadi dia 0110 0110 ya. Kalau ini salah. Harusnya belakangnya ini sisanya 0. Jadi yang betul adalah 1 1 110. Ini 110 0010. Itu yang betul. Misalkan berapa lagi? Kita cek ya. Saya clearkan dulu. Misalkan 52 desimal. Ini sama dengan berapa bilangan biner? Caranya gampang. Sekali lagi kita tuliskan angkanya, kita bagi 2. 52 dibagi 2, 26 ya. Sisanya adalah 0. 26 dibagi 2, 13. Sisanya adalah 0. 13 dibagi 2, 6. Sisanya adalah 1. 6 dibagi 2, 3. Sisanya 0. 3 dibagi 2, 1. Sisanya 1. Jadi dia 1, 1, 0, 1, 0, 0. Kita cek. Kalau dipotong berarti seperti ini. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Kita cek lagi ya. Tadi berapa? 52 ya. 50. Kita cek 52. Lihat di biner. 110100. 110100. Sesuai ya. 01000001. Oke. Itu cara mengkonversi dari desimal ke biner. Lalu bagaimana kalau kita mau mengubah dari desimal ke oktal? Caranya sama. Kita menggunakan pembagian dengan basisnya. Di sini contohnya 77. Maka kalau tadi biner kita bagi 2, kalau ini kita bagi 8. 77 dibagi 8. Kalau 9 kali 8 72, 10 kali 8 80, tidak mungkin, berarti dia 9. Ini masih ada 9. 9 kali 8 72, sisanya adalah 5. 9 dibagi 8 1, sisanya 1. Sudah, ini berarti 1, 1, 5. Kemudian misalkan 125. Kita coba. Kita bagi 8. 125 bagi 8, 12, 5 kali 15, 15 ya. Ini 15. 15 kali 8 120, sisanya 5. 15 dibagi 8 1, sisanya 7. Berarti ini 175. Kita cek. 125 pada bilangan desimal sama dengan 175 di oktal. Kita lihat betulkah? Betul ya. Kalau 77 ya dia harusnya 115. Selanjutnya kalau untuk heksadesimal sama caranya. Kita tinggal membagi ke 16. 77 kita bagi 16. Kalau susah kita boleh pakai kalkulator ya. Untuk menghitung berapa jumlah sisa atau kekurangannya. 77 bagi 16, kalau 5 saja dia 80, berarti nggak mungkin 5. Ini pasti 4. 4 kali 16 itu 64. 64 sisanya berapa? 64 sisanya adalah 13. Ini sudah habis, berarti 4 dan 13. Tapi ditulisnya bukan 4 dan 13. 13 ini setara dengan apa? Dengan A itu 10, 11 B, C ini berarti D. Maka kita tulisnya bukan 4 13 tapi 4 D. Misalkan tadi 77, kalau misalkan 125 lagi ya, tadi sudah kita hitung. 125 dibagi 16 ini berapa nih? 5 6. Kalau 8 saja 8 kelebihan. Kalau 8 itu 8 kali 6 48 128. Enggak, berarti 7. Ini dibagi 16 7. 7 kali 16 itu 7 kali 16 8
42 berarti 112 ya, 112. 125. Sisanya ada berapa? Ada 3, sisanya 13 juga. Ini sisanya 13. Sudah habis 7. Berarti 7 dan 13, 13-nya sama D berarti 7D. Kita cek. 125 ya tadi ya. 125. Oh, sorry. Saya clear dulu. Clear. 125. Oh, sorry, 55. Kita cek dulu 125. 125 bagi 16. Oke, sebentar. Satu 25 dibagi, kita bisa pakai kalkulator ya. 125 dibagi 16. Oke, saya cek dulu bagi 16. 6, ya betul 6. Oh, sorry. Posisi tadi di oktal ya. Nah, saya set dulu desimalnya 125. Ini dia desimal. Tadi dia masih oktal. Nah, ini saya set di desimal. Desimalnya 125. Heksanya 7D. Sesuai. Ini berikutnya adalah tabel konversi saja untuk memudahkan. Jadi 2/0 itu desimalnya 2, 2/1, 2/3 ini untuk di biner ya, yang paling gampang seperti ini. Tapi kalau saya pribadi kalau pakai ini agak lumayan ribet ya. Ini tabel bantu. Nanti paling kalian biasanya kalau nanti untuk konversi dari biner desimal, nanti itu ini sudah kebalikan. Nanti untuk berikutnya kita bahas dari biner ke desimal. Ini bantuannya adalah kita harus tahu bilangan berpangkat tabelnya. Makanya nanti kalau dari oktal kita harus tahu juga 8/1, 8/2 itu berapa. Oke, untuk video ini kita bahas dari satu arah dulu ya. Kita akan bahas hanya dari desimal ke bilangan lain. Ada tadi ke biner, lalu ada ke oktal. Ini ada oktal, lalu ada heksadesimal. Tugasnya adalah mengkonversi dari desimal ke masing-masing bilangan ini. Bilangannya tidak akan sama. Nanti saya akan share bilangannya berupa Google Sheet. Jadi setiap orang nanti harusnya berbeda ya. Kalaupun tidak berbeda, paling nggak beberapa orang pasti berbeda nilainya, sehingga semuanya akan belajar cara konversi. Tidak kemudian satu soal dipakai bersama, nanti semuanya pada nyontek dan ngupload soal yang sama. Jadi tugasnya adalah nanti kalian silakan mengkonversi secara manual. Jadi nanti harus dituliskan di kertas. Seperti saya tadi melakukan. Misalkan kalau kalian dapat soalnya adalah 15, ini harus diubah masing-masing ke biner, oktal, dan heksa, dihitung manual. Yang dia upload adalah foto dari hasil kalian ngotret dan hasilnya. Jadi tidak tiba-tiba 15 desimal sama dengan sekian biner, tidak. Tetapi yang diupload adalah proses kalian mengkonversinya. Jadi silakan selamat mencoba. Jika ada pertanyaan silakan Anda bisa tanyakan ke saya langsung. Bisa kalau memang setelah PPKM dan kita masih daring, boleh silakan hadir ke sekolah, janjian dengan saya untuk bisa konsultasi langsung, atau bisa bertanya di forum. Nanti saya siapkan forum, silakan gunakan forum untuk bertanya jika ada yang belum kalian mengerti. Untuk video ini kita cukupkan. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan, dan saya ingatkan tugasnya akan saya batasi maksimal 1 minggu. Jadi silakan selama 1 minggu kalian kerjakan tugasnya agar tugasnya tidak menumpuk. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita konversi sebaliknya, dari biner ke desimal, dari oktal ke desimal, dari heksadesimal ke desimal. Jadi kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.